Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok Cuas. Di sini kami udah disampai di peternakan yang berada di Jalan Harmonika. Namun sebelum itu kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama aku Timotius Christian Sembiring, namamu Sabrai. Namaku Andre. Ini Oke, nama aku Miranda Sialahi. Regina. Yurdina. Amanda. Alifa. Erlin. Palabila. So langsung check it out. Halo semuanya, saya berdiri di sini dengan Bapak siapa? Saya dengan nama Arif, usia 35 tahun. Kita berada di peternakan ayam kampung, alamat di Jalan Harmonika Baru, Pasar 2, Padang Bulan, Medan. Oke Pak, sini saya mau langsung bertanya Pak. Dari sekian banyak jenis hewan untuk dipelihara, kenapa Bapak sendiri memilih untuk memelihara unggas? Alasan pertama memilih unggas, pertama karena hobi. Ya, setelah hobi itu disenangi, kenapa unggas? Karena mudah juga dan ada nilai ekonomisnya. Pertanyaan kedua, Pak. Ya. Jadi sebelum ada peternakan unggas ini, apa saja yang perlu Bapak siapkan? Kalau untuk membangun peternakan ini, yang pertama saya ngelihat lahan cukup lebar ketika tidak dimanfaatin, sayang. Jadi setelah melihat lahan yang sangat strategis, pertama luasnya lahan udah 8.000 meter dan sudah dipagar. Jadi saya kepikiran untuk membangun sedikit demi sedikit kandangnya dulu. Setelah ada kandang, saya coba beli ternaknya dengan memulai dengan jumlah yang sedikit, tapi lama-lama kemudian berkembang dan sampai saat ini berkembangnya sangat pesat dan punya nilai ekonomis yang lumayan lah buat membantu biar bisa menambah penghasilan. Bagaimana cara Bapak menyusun atau mengkonsepkan tentang habitat dari masing-masing unggas ini, Pak? Oke, kalau untuk menyusun konsep kandang itu saya juga review dengan kandang-kandang lain. Jadi untuk peternak unggas contohnya untuk peternak unggas rupanya nggak cuma satu kandang untuk indukan. Selain untuk indukan, kita juga harus menyediakan untuk kandang anakan, kandang dia tempat bertelur, terus kandang untuk karantina ketika ada ayam yang sakit. Jadi untuk ternak unggas ini kita harus menyiapkan beberapa kandang tadi. Nah, kalau misalkan cara memilih bibit yang unggul untuk dijadiin ternak itu gimana ya, Pak? Oke. Bibit unggul itu kategorinya seperti ini. Yang pertama mudah dibesarkan, yang kedua untuk pemasarannya gampang. Jadi kalau untuk di Sumatera ini kriteria ayam yang gampang kita pasarkan ke pasaran, yang pertama dia kaki kuning, tidak botak. Jadi kalau untuk pemilihan bibit unggul dari awal itu saya memilih anakan yang memang ini bakal bagus gitu. Jadi setelah ada anakan saya besarkan jadi indukannya tetap tidak dijual, dijadikan sebagai alat produksi. Jadi saya tetap ketika nanti periode selanjutnya saya tidak ngambil dari anakan dari luar, biar standarisasi yang saya inginkan tetap terjaga. Kan selain hanya diberi makan kan perlu perawatan juga atau pemeliharaannya. Gimana nih cara Bapak untuk memelihara semua unggas-unggas yang di sini? Oke. Kalau untuk sisi perawatan kesehatan, yang pertama saya tetap secara kontinuitas melakukan penyemprotan untuk pencegahan bakteri. Penyemprotan itu dilakukan menggunakan bahan contohnya seperti Beclin atau apa. Kalau untuk mengatasi virus, saya menggunakan vaksin. Jadi bibit-bibit yang baru lahir 3 hari sampai seminggu itu saya vaksin.
Jadi pola pemaksinannya kalau nggak di pagi bisa di sore hari. Nah, jadi itu. Terus untuk konsep pakan yang saya terapkan itu, dia pakan yang saya berikan harus memenuhi 4 faktor. Yang pertama dari sisi proteinnya dia ada, sisi karbohidratnya dia ada, sisi vitaminnya dia ada, dan ada sisi mineralnya. Jadi ketika 4 faktor terpenuhi, insya Allah ternak itu akan sehat. Jadi yang divaksin itu memang dia di awalnya aja atau kayak misalnya ada kayak per berapa bulan atau? Ya, kalau untuk divaksin, kalau kita misalnya ini ayam nih, memang niatnya untuk dijual ke pasaran. Jadi untuk sekali vaksin aja. Jadi karena sekali vaksin itu dia bertahan sampai 6 bulan. Jadi kalau untuk produksi, misalnya indukan, untuk diproduksi per 6 bulan tetap saya vaksin suntik. Jadi kalau untuk yang baru lahir itu ditetes lewat mata atau hidung. Waktunya pagi dan sore. Bukan berarti dua-dua ya, di pagi hari atau di sore hari, itu aja. Sekali vaksin, iya salah satu aja. Baik, di sini saya ingin bertanya untuk proses pemanenannya sendiri, apakah ada cara khusus dan jangka waktunya itu berapa waktu sekali gitu Pak? Kalau untuk proses pemanenan di sini ada tiga etape. Yang pertama ada yang saya ambil telurnya, yang kedua ada yang saya jual anakannya, yang ketiga ada yang saya jual udah bobot di kiloannya. Jadi untuk tujuannya tuh biar income-nya nggak putus ketika sisi telurnya dapat income. Jadi sisi anakannya juga, karena peminat untuk yang di pasar itu peminakan anakan banyak juga selain daging. Jadi kalau untuk pedaging itu ada juga. Jadi karena di sini ada 70 indukan, kan nggak semuanya dibesarin. Takutnya repot gitu. Jadi biar income itu dari berbagai sisi. Itu aja konsepnya sih. Untuk waktunya Pak, apa dia berapa bulan sekali gitu? Kalau untuk telurnya memang diambil seminggu sekali, tapi kalau untuk anakannya itu tiap minggu memang pengepul datang. Kalau untuk sisi 2 minggu sekali. Untuk pedagingnya yang kiloan, pengepul juga tiap 2 minggu ngambil gitu. Memang ya nggak banyak, kapasitas 100, tapi kan lumayan 100 kilo gitu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan yaitu adalah untuk biaya produksinya itu kisaran berapa ya Pak? Gini, saya ambil sampel sedikit ya. Semisal kita mau produksi 100 ekor. Nah, jadi kalau seandainya anakannya itu atau kategori DOC-nya beli, kalau seandainya ya beli. Kalau di sini kan enggak, karena produksi sendiri. Kalau beli 100 ekor ya berarti 1 box. 1 box itu di pasaran saat ini sekitaran 1 juta. Jadi modal 1 juta ya, diingat dulu ya. Nah, untuk 1 juta untuk 100 ekor tadi dibutuhkan pakan 4 sak sampai panen. Jadi per saknya itu 350.000. Ya, jadi berapa 350.000 kali 4 berapa? 1.400.000. Ditambah modal DOC 2.400.000. Tambah biaya lain-lain termasuk vaksin, vitamin atau semprot kandang itu 200.000. Jadi 2 juta 2.400.000 tambah 2,6. Jadi itu sampai panen tadi ya. Nah, bikin kategori keberhasilan itu 90%. Berarti dari 100 90% berarti 90 ekor. Nah, 90 ekor, per ekornya sekilo kita buat. Nah, sekilonya 50.000. Jadi 50.000 dikali 90. Jadi 4.500.000 dikurangi modal awal 2.600.000 ya, 600 itu modal. Jadi itulah untungnya kalau 100 ekor dan kalau DOC-nya beli. Tapi kalau DOC itu diproduksi sendiri kan angka 1 juta tadi hilang untuk beli anakan. Iya. Kalau pakan itu nggak pabrikan, kita bisa racik sendiri. Memang kalau umur 0 sampai 30 hari itu harus pabrikan. Ketika 30 hari sampai panen, kita bisa beracik. Yang penting 4 faktor tadi bisa kita penuhi. Nah, jadi kalau untuk pola racikan 3 sak itu tadi, yang 3 sak tadi bisa kita buang dengan hanya 1 sak. 1 sak itu diracik dia jadi 4 sak. Jadi untungnya jauh lebih gede ketika kita punya pola bisa meracik pakan sendiri, bisa menghasilkan DOC-nya sendiri. Oh Pak, kalau misalnya dia
misalnya masih anakan yang Ya. kecil itu ya, kenapa harus pakannya dari pabrikan? Yang pertama, dia konsepnya harus kering. Nah, kering. Terus proteinnya harus tinggi. Oke. Nah, jadi kalau dari pabrikan itu kan konsep proteinnya sudah diuji di lab. Dan keringnya itu udah pasti kering. Jadi kalau kita produksi sendiri, keringnya belum tentu kering apa karena iya. Terus juga karena mereka tuh masih dalam fase-fase yang vital ya untuk Iya. bertumbuh gitu ya. Oke. Jadi udah komplit di situ dia kalau pabrikan. Kita nggak apa, tapi kalau yang umur 30 sampai panen, 30 hari sampai panen itu kita masih bisa modif. Agak basah kah atau kering kah? Nah, tergantung cuaca. Ketika cuaca kering, panas, kita bisa kasih agak basah tuh. Tapi kalau penghujan memang harus agak kering. Oke, baik. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Tadi kan Bapak ada bilang kalau sempat 2020 ada flu burung kan, Pak. Itu tentunya mungkin ada mengalami kerugian kan, Ya. Pak. Bagaimana cara Bapak mengatasinya pada saat hal itu terjadi, Pak? Jadi kalau untuk 2020 memang di kandang ini pernah sempat terjadi terserang virus flu burung untuk unggas-unggas. Itu karena saya tidak mengantisipasi kebersihan kandang, vaksinnya di situ saya belum paham. Jadi kalau setelah kejadian itu, saya baru paham pentingnya kebersihan kandang sama vaksinasi. Jadi kalau untuk mengatasinya karena keuntungan yang sebelum ada ditabung, jadi mulai lagi dari awal. Nah, jadi jatuh bangkit lagi. Jadi, makanya ketika kita melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tanya berapa kali jatuh enggak. Nah, ketika kita siap melihat orang yang sukses dengan beberapa kali kegagalannya, ya kita jalan lagi gitu. Jadi dari situ sih konsepnya. Oke, jadi Pak, untuk konsep penjualan itu kayak mana ya Pak? Ya, oke, boleh saya jawab untuk sisi penjualan. Di sini saya memanfaatkan fasilitas media digital. Jadi apa yang saya produksi, saya pasarkan di media digital. Jadi dengan adanya media digital, saya sangat terbantu gitu. Jadi pola penjualannya jadi nggak susah sih. Jadi pembeli tinggal lihat, datang, tanya, ambil barangnya, gitu konsepnya. Sekian video dari kami dari kelompok Cuas. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang sudah menonton ya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada bapaknya yang di sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, sekian dulu ya guys. Bye bye.